Tuhan Bapa di sorga, kami mau pakai saat yang teduh ini untuk menyerahkan bimbang kami. Kami mau pakai saat yang teduh ini Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan kami mau serahkan saat yang teduh ini Tuhan, supaya kehidupan kami seutuhnya dikuasai oleh firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita pada saat minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan kami bacakan seutuhnya untuk kita. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataan kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini merupakan kali pertama kami bersama-sama dengan kita dalam persekutuan di gereja kita ini, GKP Jemaat Khusus Depok. Saya Pendeta Adi Haryono Sianturi, Minang Pendeta Boru Hutauruk,
Tuhan karuniakan kepada kami 2 orang anak, 1 laki-laki 1 perempuan. Laki-laki bernama Daniel dan yang kedua bernama Liora. Kami melayani di GKPI Resort Tambun, Bekasi Utara, dan kami baru 3 bulan ditempatkan menjadi pendeta resort di Jabotabek ini. Jadi kalaupun bahasa Indonesia saya masih bahasa Indonesia Medan, itu karena memang kami sebelumnya ditempatkan di Resort Belawan 1, wilayah Medan. Kami juga menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah masing-masing ataupun yang ada dalam perjalanan yang mengikuti ibadah ini dalam live streaming. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam penyertaan Tuhan. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada perkataan atau pernyataan atau ungkapan, lebih tepatnya ungkapan seorang yang pintar menyebutkan begini. Kalau engkau tidak sadar bahwa engkau akan mati, maka engkau juga tidak akan sadar apa tujuan hidupmu. Jadi bagaimana cara seorang mempersiapkan kematiannya, begitulah dia juga mempersiapkan kehidupannya. Ungkapan ini saya sebutkan mengingat kemarahan Allah kepada orang-orang di Sodom. Kenapa Allah marah? Karena perlakuan dan juga kekejaman orang-orang Sodom, sehingga Allah marah kepada kota Sodom. Lalu kemudian Allah dalam rupa malaikat hadir dalam kehidupan Abraham, menyapa kehidupan Abraham. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya, kita melihat di sana bagaimana Tuhan berjanji bahwa akan mengaruniakan berkat keturunan kepada Abraham, dan Sarah tertawa di balik pintu, dan orang-orang yang bertamu ke rumah Abraham itu mengatakan, tahun depan kami akan datang kembali dan engkau sudah akan punya anak. Lalu kemudian Abraham menjamu ketiga orang tersebut dengan ramah. Lalu kemudian setelah itu bergegaslah pergi ketiga orang tersebut, dan 1 orang tinggal untuk melihat apakah keluh kesah yang didengarkan tentang kota Sodom itu benar atau tidak. Bapak Ibu dan Saudara, ada satu pemahaman iman kita yang disebut sebagai teofani atau penampakan Allah, penyataan Allah. Allah menampakkan dirinya kepada umatnya, kadang melalui suara, kadang melalui peristiwa fenomena alam. Misalkan ketika ada langit terbuka, lalu ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu juga ada dalam bentuk sesuatu yang tidak lazim begitu, yaitu ketika Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk semak yang menyala-nyala, berapi tapi tidak ada yang terbakar. Lalu kemudian Tuhan juga menampakkan dirinya kepada Abraham dalam rupa manusia, yaitu ketika 3 orang datang ke rumahnya, mampir, dan di sanalah Allah berbincang-bincang dengan Abraham. Setelah janji Allah kepada Abraham, Allah akan memberikan berkat keturunan, lalu kemudian Allah membawa Abraham ke kota Sodom dan mau melihat apakah yang terjadi di kota Sodom.
Lalu kemudian Abraham tidak berdebat dengan Tuhan. Abraham tidak tidak menyangkali informasi yang sampai kepada Tuhan Allah. Tapi Abraham berdiri di hadapan Allah, lalu dia mulai memohon. Dia mulai memohon berangkat dari sebuah keyakinan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Dia bilang, Tuhan, kalau ada orang benar di Sodom ini, masa Tuhan juga akan hancurkan kota Sodom ini? Masa Tuhan tega orang benar mati bersama dengan orang fasik? Apakah Tuhan akan lakukan itu? Lalu Abraham mulai memberanikan diri. Kalau ada 50 orang. Lalu Tuhan bilang, aku tidak akan musnahkan kalau ada orang benar 50 orang di Sodom ini. Lalu kemudian Abraham mulai ragu dengan dirinya sendiri. Akhirnya mulai turun 45, 40, 30, 20 sampai 10. Dan akhirnya Tuhan tetap katakan, kalau ada orang benar 10, tidak akan hancur atau tidak akan lenyap kota Sodom ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana Abraham memiliki komunikasi langsung dengan Allah. Kita melihat bagaimana Allah yang maha tinggi itu juga adalah Allah yang dekat. Allah yang maha adil itu juga adalah Allah yang penuh belas kasihan. Sehingga Allah menanggapi dengan baik permintaan Abraham. Allah tidak mengucilkan permintaan Abraham, tapi Allah mendengar dan Allah menanggapi permintaan Abraham. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita telisik lebih dekat lagi, kenapa Abraham memintakan supaya kota Sodom ini jangan dilenyapkan? Alasan yang paling utama adalah karena di sana ada saudaranya Lot. Alasan yang kedua ialah karena Abraham berempati. Kalau ini hancur, kalau kota Sodom ini lenyap, terluluh lantahkan orang-orang Sodom ini, kemana mereka ini? Lalu kemudian apakah mereka selamat setelah dihancurkan, atau mereka malah masuk kepada kematian yang kekal? Sehingga empati itu, kesadaran atau keinginan untuk menolong orang lain itu mulai tumbuh dalam diri Abraham. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia mulai memikirkan yang lain. Karena Abraham memikirkan yang lain, akhirnya Allah bersedia membangun dialog dengan Abraham. Walaupun pada akhirnya, kalau kita membaca teks-teks selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana kota Sodom itu diluluh lantahkan, dihancurkan, dilenyapkan, tapi Lot selamat dengan kedua anak perempuannya. Istrinya menjadi tiang garam karena dia tidak mau kehilangan masa lalu. Dia tidak tahan, tidak mampu melihat masa depan, sehingga dia menoleh ke belakang. Lalu kemudian pada akhirnya Sodom itu dimusnahkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tema firman Tuhan bagi kita di bawah terang tema doa memohon keselamatan. Doa
memohon keselamatan ini adalah bagian dari permohonan Abraham kepada Allah tentang Sodom. Jadi ketika Abraham di dalam kehidupannya sedang berada dalam persoalan atau titik rendah kehidupannya, Bapak Ibu, dia berangkat dari kampung halamannya, dari tanah Uz, belum tahu ada apa di Kanaan, dia masih dalam perjalanan. Yang kedua, dalam perjalanannya itu dia sudah tua dan dia tidak punya harapan, kalaupun saya nanti sampai di Kanaan, kalau saya kerjakan kota Kanaan itu dengan baik, mau jadi apa Kanaan itu kelak, saya nggak bisa ikut campur karena saya tidak punya keturunan. Dia masih bergumul dengan dirinya sendiri. Tapi ketika dia sedang bergumul dengan dirinya sendiri, di sanalah dia tetap merasakan pergumulan yang lain, yaitu kota Sodom. Maka firman ini yang pertama sekali, Bapak Ibu dan Saudara, doa memohon keselamatan adalah berdoa bagi yang lain. Bapak Ibu dan Saudara, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, apa yang engkau minta kepada Tuhan untuk apa? Ada ya di sini Bapak Ibu ya, kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah kesehatan kepada kami. Ada ya? Kalau udah sehat mau ngapain? Karena ada orang setelah sehat dia menyakiti orang lain. Ada yang berdoa ya Bapak Ibu ya, berilah kami umur yang panjang. Kalau sudah diberikan Tuhan umur panjang mau ngapain? Karena ada orang yang umurnya panjang tapi enggan untuk datang ke rumah Tuhan. Ada juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku kepintaran. Lalu setelah pintar mau apa? Kalau setelah pintar hanya untuk menumpuk-numpuk harta, itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena banyak orang pintar pada akhirnya justru adalah merusak tatanan atau sistem yang telah terbangun sejak lama. Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, baik di tengah-tengah perjalanan bangsa ini juga, justru karena perlakuan orang-orang yang pintarlah, sehingga ya kita katakan lalu banyak hal yang akhirnya tatanan-tatanan yang sudah sejak lama terbangun runtuh dalam waktu yang tidak lama. Dunia mengaku bahwa bangsa kita adalah bangsa yang subur dan makmur, tapi dunia juga mengakui bahwa bangsa kita juga adalah daerah-daerah yang belum makmur begitu, atau masih ya daerah dengan garis kemiskinan yang tinggi begitu. Kalau engkau berdoa, Tuhan berikan berkat bagiku pada hari ini. Setelah dikasih berkat mau apa? Bapak Ibu dan Saudara, Abraham di dalam pergumulan pribadinya, di dalam pergumulan keluarganya, di dalam pergumulan perjalanannya yang rumit, tapi dia masih memikirkan yang lain. Dia memikirkan yang lain. Dia memikirkan keselamatan kota Sodom. Itu sebabnya dia memberanikan diri untuk berdoa, berdialog kepada Tuhan. Maka firman ini pertama sekali mau mengingatkan kita, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, kalau engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, mintalah sesuatu yang berdampak bagi orang lain.
Mintalah sesuatu yang berdampak bagi lingkaranmu. Paling tidak kalau engkau diberi kesehatan, pakailah kesehatan itu untuk hidup lebih berbakti kepada Tuhan. Kalau engkau diberi kepintaran, pakailah kepintaran itu untuk mengabdi bagi masyarakat, pekerjaan, perusahaan, bukan untuk menipu. Kalau engkau diberikan umur panjang, pakailah umur itu untuk mendoakan sesamamu, mendoakan gerejamu, menasehati sesamamu. Dalam satu kesempatan Bapak Ibu, ini terlepas dari setuju atau tidak setuju Bapak Ibu ya. Nanti setelah pulang gereja ini kita boleh berdiskusi lagi tentang ini. Dalam satu kesempatan saya pernah bertanya kepada salah satu jemaat ketika kami sedang berdoa makan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa makan seperti kami. Tuhanlah yang memberkati mereka. Saya bilang, doa Amang tidak salah, cuman saya mau tanya, saya bilang. Perlu enggak Tuhan itu diingatkan untuk memberkati orang-orang yang enggak bisa makan? Kira-kira Tuhan tahu enggak masih banyak orang-orang yang enggak bisa makan? Tahu Amang. Lah, kalau tahu terus kenapa diungkapkan? Bingung dia. Lalu saya bilang begini, coba kita ganti. Kita bilang begini, Tuhan, saya berdoa untuk orang-orang yang tidak bisa makan. Kiranya Engkau pakai saya sebagai alatmu untuk memberkati mereka. Kalau engkau hanya mengingatkan Tuhan, Tuhan tahu kok. Tapi Tuhan mau dengar komitmenmu. Tuhan pakai saya untuk mereka. Sudah sejak lama Bapak Ibu dan Saudara, gereja sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau kita belajar sejarah, sejak gereja itu diakui sebagai gereja yang resmi di negara tahun 313, ketika Kaisar Konstantinus Agung menganugerahkan hari Minggu sebagai hari khusus untuk peribadahan orang Kristen, justru setelah di sana gereja sering sekali menjadi batu sandungan. Tapi ketika gereja belum diakui kala itu, sejak gereja mula-mula sampai tahun 300-an, lalu kemudian gereja jatuh bangun di dalam pergumulan, justru ketika di sanalah gereja menjadi berkat bagi dunia ini. Maka firman ini mengingatkan kita yang pertama, ketika engkau berdoa, berdoalah bagi yang lain. Ketika engkau berdoa, doakanlah juga keselamatan bagi yang lain. Karena ketika engkau berdoa hanya untuk memikirkan dirimu sendiri, maka pada saat itulah kita disebut sebagai Kristen fobia, atau ya kita terjebak lah, paling sedikit kita terjebak dalam teologi kemakmuran atau teologi sukses yang selalu menekankan aku Tuhan, masih kurang Tuhan, tambahin lagi ya, terus Tuhan, begitu. Kita masih terjebak sana. Tapi ketika engkau mau berdoa bagi keselamatan sesamamu, berdoa bagi yang lain, maka di sanalah kita sedang dipakai menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, firman ini mau mengingatkan kita bahwa Allah itu juga adalah seorang Bapa yang tegas sekaligus Bapa yang penuh kasih. Sekali lagi Bapak, Allah itu adalah seorang Bapa yang bijaksana dan tegas, sekaligus seorang Bapa yang penuh kasih. Siapa kali Abraham itu sehingga dia berani membangun dialog dengan Allah.
Kita ingat Bapak Ibu ya, Roma katakan gini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Abraham kan manusia. Abraham kan orang, dia juga orang berdosa. Tapi Abraham yang berdosa ini, dia berani membangun dialog dengan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang tidak terlampaui ini. Lalu Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang tidak terlampaui ini, dia yang mendekat kepada Abraham. Ketika dia mendekat kepada Abraham, lalu dalam penuh kasih Allah menyapa Abraham. Ya, kalau ada 50 orang aku tidak akan lenyapkan. Kalau 45 Tuhan, iya aku enggak lenyapkan. Kalau 40 Tuhan tidak. Enggak akan kulenyapkan itu kalau ada orang benar 40 di kota Sodom. Tuhan 30 lah. 30 juga enggak apa-apa yuk. Jadi kalau ada 30 orang benar, enggak akan kulenyapkan itu. Abraham juga ragu, ada enggak 30 orang? Kalau 20 Tuhan, 20 pun tidak. Kalau 10 Tuhan, 10 pun tidak. Kalau seandainya Abraham menyebutkan kalau satu Tuhan, kira-kira apa jawaban Tuhan Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu ya? Kalau ada satu orang benar, selamat nggak kota Sodom? Selamat nggak Bapak Ibu? Saya kira kalau saya jadi Tuhan, saya bilang suka-sukamu Abraham. Tapi untunglah Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dan itu dibuktikannya di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya orang yang benar. Dia terlahir, hidup dan mati tanpa dosa, dan kita dibenarkan di dalam diri Kristus Yesus. Itu sebabnya karena satu orang berdosa, semua manusia menjadi berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Harusnya kita semua ini lenyap karena dosa satu orang. Tapi karena kebenaran satu orang yang tidak bercacat, pengorbanannya membawa kehidupan bagi semua orang. Sehingga firman ini mau mengingatkan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita juga sering sekali menjadi tampil sebagai orang-orang di kota Sodom. Kalau roh Allah sedang melayang-layang di antara kita mencari orang yang benar, saya kira satu pun di antara kita tidak ada yang benar. Karena firman Tuhan katakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang paling parahnya Bapak Ibu, ini banyak orang berlomba-lomba menutupi kesalahan. Bapak Ibu dan Saudara, orang yang paling sering teriak tentang kesalahan orang lain, sebenarnya dia sedang menutupi banyak kesalahan. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang paling teriak berbicara tentang kesalahan orang lain, dia sebenarnya sedang menutupi banyak kesalahan. Kami bercerita tadi dengan para pelayan kita di konsistori. Minggu lalu baru selesai pelantikan di majelis yang terpilih. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan dan hikmat di dalam menjalani tugas pelayanan ini. Bapak Ibu kelak, Bapak Ibu majelis jemaat yang terpilih akan mendapati banyak kritikan. Akan banyak orang yang melontarkan atau menampilkan kesalahan-kesalahan Bapak dan Ibu. Tapi percayalah Bapak Ibu, orang yang paling teriak membicarakan kesalahanmu, sebenarnya dia sedang menutupi kesalahannya. Maka firman Tuhan katakan, satu pun tidak ada yang benar. Tapi Yesus Kristus, karena kebenarannya dan kematiannya di atas kayu salib, akhirnya dia membenarkan kita yang berdosa ini.
Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua, firman ini mau mengingatkan, mengajak kita sebagai orang percaya, tak usah ragu engkau berdoa meminta kepada Tuhan. Tidak usah sungkan engkau menyampaikan ungkapan hatimu kepada Tuhan, karena Dia Allah yang adil sekaligus Allah yang penuh dengan belas kasih. Karena Bapak Ibu, ada orang, Bapak Ibu, ada warga gereja, kenapa nggak pernah gereja? Lalu dia jawab, aku kalau gereja mang terus disuruh bawa doa syafaat, katanya. Aku kalau gereja mang, aku terus diminta jadi calon penatua, katanya. Lalu kemudian ada lagi tempat yang lain, kenapa nggak pernah, udah bertahun-tahun nggak ada kebaktian rumah tangga di rumahnya, di rumahmu amang? Itulah mang, aku kalau kebaktian rumah tangga, aku terus gemetaran aku kalau disuruh doa dari tuan rumah, katanya. Bapak Ibu dan Saudara, ini kisah nyata, Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Satu ketika ada sebuah keluarga menerima kebaktian rumah tangga. Keluarga ini berjanji, suami katakan, nanti ma kau yang pimpin doa ya, jangan suruh aku. Iya, kata sang istri. Lalu kemudian setelah tibalah ibadah itu, lalu berkhotbah. Setelah khotbah nyanyi, setelah nyanyi mulailah doa syafaat atau doa dari tuan rumah. Si bapak tenang-tenang aja, nggak ada persoalan karena sudah ada perjanjian. Tapi sang istri tiba-tiba tak ada di ruangan ibadah, pergi dia mau jebak suaminya. Lalu kemudian suaminya berdoa, dia banyak katakan beberapa kalimat, katakan lalu amin. Setelah amin, setengah jam setelah semua keluarga atau warga gereja pulang, dia meninggal dunia karena jantung yang sangat berdebar-debar. Jantung yang sangat berdebar-debar. Lalu saya bilang, harusnya itu sang istri paham tentang suaminya. Masa sudah lama berkeluarga tapi tidak paham keadaan suaminya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ternyata masih banyak warga gereja yang sungkan dan takut berdoa kepada Tuhan. Mungkin diantaranya ada yang karena grogi berdoa di tempat yang ramai. Tapi jangan-jangan ada juga yang memang tak terbangun hubungannya dengan Tuhan. Firman ini mau mengingatkan kita, seperti Allah yang menyapa Abraham dan Abraham yang mau bernegosiasi dengan Allah, seperti Allah yang dengan lembut menjawab Abraham, demikian juga ketika kita berdoa, salah pun doa kita ini yakinlah Tuhan tahu itu. Ketika kita menyampaikan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan menyapa kita dengan bahasanya yang lembut, seperti jawabannya kepada Abraham. Kalau dalam kehidupan anak Medan, Bapak Ibu, dalam kehidupan anak Medan ini Abraham udah kelewatan ini. Pertama dia minta 50, baru Tuhan kasih. Turun lagi, Tuhan kasih. Turun lagi. Harusnya udah gak dikasih, udah 2 kali minta turun dia. Harusnya udah mulai melayang sekali, tapi Tuhan gak izinkan itu. Tuhan tidak, hanya sepetik aja Tuhan buat, Abraham itu bisa lalu. Tapi Tuhan tidak buat itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu empati Abraham terhadap kota Sodom. Jadi ketika engkau bermohon kepada Tuhan, salah pun doamu itu, Tuhan tahu isi hatimu, ketulusanmu kok. Dan Dia akan menyapa engkau dengan lembut. Kita semua tidak ada yang benar di sini. Kita semua hanya dibenarkan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu.
Maka jangan ada seorang menganggap dirinya lebih tinggi, tidak. Karena Abraham dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan dia berani menyapa Tuhan yang maha tinggi itu. Yang terakhir Bapak Ibu, ini baru pertama kali datang, udah lama mang ini khotbah, enggak lagi lah kami undang katanya pula kan. Yang terakhir Bapak Ibu ya, firman ini mengingatkan kita sebagaimana Allah menyapa dan hadir dalam kehidupan Abraham, demikian Allah mau hadir dan menyapa kehidupan. Teofani atau penampakan penyataan Allah bukan saja terjadi di masa lampau, tapi juga terjadi di masa kini. Perjumpaan antara Allah dengan umatnya seringkali terjadi dalam kehidupan spiritual. Dan perjumpaan Allah dengan umatnya seringkali terjadi di dalam saat yang teduh. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, peliharalah saat-saat yang teduh. Peliharalah keindahan di dalam waktu bersama dengan Tuhan. Ketika engkau memelihara itu, di sana engkau pelan akan mendengar suara Tuhan. Dalam Kidung Jemaat menyebutkan, suara Yesus kudengar, hai mari datanglah. Suara Yesus kudengar, datanglah yang penat, dan seterusnya. Penampakan ini atau penyataan ini datang kepada umat Tuhan atau datang kepada orang percaya ketika kita mau membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Jadi meskipun tadi saya sebutkan kalau anak Medan ini, kalau orang Medan, Abraham ini udah kena sanksi ini atau kena, paling tidak udah ada yang menegur ini, kelewatan ini. Tapi relasi yang terbangun, relasi yang sangat kuat seperti anak dengan bapa yang tidak lagi ada batas. Akhirnya Abraham dengan berani berkata kepada bapaknya, engkau pun harus berani memanggil dia Bapa, karena dia juga adalah Bapa yang mau mampir dalam kehidupanmu. Dia Bapa yang paling mengerti kehidupanmu, dan dia juga Bapa yang mau mendengar setiap keluh kesah dan setiap negosiasi yang hendak engkau lakukan kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita dalam melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat siang hari ini. Engkau Allah yang adil sekaligus Allah yang penuh kasih sebagai setiap kami. Engkau Allah yang memberi keselamatan bagi kami. Ajar kami Tuhan agar kami boleh menaikkan doa keselamatan bagi yang lain. Ajar kami Tuhan supaya kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi yang lain, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Roh Kudus Tuhanlah kiranya yang menolong memampukan kami melakukan semuanya itu, sehingga kami boleh melihat kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya yang memelihara kehidupan umat-Mu, memberikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan dan umur panjang bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang sedang dalam keadaan sedih hatinya, yang berduka Tuhan yang beri penghiburan, dan Engkau menguatkan setiap kehidupan warga gereja-Mu, dan Engkau yang menolong seluruh warga gereja-Mu Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, PP remaja, dan orang tua. Keluarga lepas keluarga Engkau kiranya Tuhan
yang memberikan keharmonisan dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, sehingga sukacita kami melimpah setiap kami mengingat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan yang Engkau sertai mereka. Yang sekolah Engkau memberikan hikmat surgawi, yang mencari pekerjaan Tuhan Engkau tunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi umat-Mu seturut sesuai dengan kemurahan Tuhan. Dan yang sedang bekerja Engkau juga yang menambah-nambahkan berkat Tuhan, karir, sehingga warga gereja Tuhan boleh semakin bersukacita mengerjakan tugas yang telah Engkau percayakan di tengah-tengah kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa untuk setiap keluarga lepas keluarga yang bergumul, berdoa kepadamu untuk berkat keturunan, Engkau juga yang memberkatinya, sehingga di waktu-waktu yang akan datang sukacita melimpah bagi setiap warga gereja-Mu. Berkati para lansia di gereja-Mu ini Tuhan, berikan umur panjang, kesehatan bagi para lansia di gereja-Mu, sehingga melalui mereka anak cucunya tetap mereka doakan, gereja-Mu tetap didoakan oleh para orang tua kami yang ada di gereja-Mu ini. Berkati anak cucu mereka dimanapun berada, kiranya penyertaan pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap anak cucu para lansia di gereja-Mu. Kami berdoa ya Bapa di sorga, untuk Bapak Victor Saud Lumban Tobing, Inang Purnama Hotnida Burusi Hotang, yang bersukacita karena ulang tahun pernikahan. Engkau kiranya yang menambah-nambahkan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, bersama dengan anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan keluarga mereka. Kasih-Mu kiranya sempurna bagi keluarga ini. Apapun yang dirindukan dan dicita-citakan mereka, Tuhanlah yang memperlengkapi semuanya indah dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk Bapak Zulkifli Huta Galung, Kristabel Natania Simanjuntak, Ibu Adelina Lamtiar Burumanurung, Bapak Joni Hondo Sitompul, Saudari Sondang Marito Huta Barat, Bian Saneri Giana Signora Manalu, Eleanor Deborah Belvania, Jonathan Daulat Theodores Tepu, Bapak Wilson Johannes Panggabean, Saudara Ruben Siburian dan Ibu Kartini Sri Rahayu Burusimbolon yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Tuhan kiranya semakin memperlengkapi seluruh warga gereja-Mu yang bersukacita ini. Dan Engkau kiranya yang melawat, memelihara kehidupan mereka, baik dalam masa pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan, keluarga Tuhan yang sertai dan memberkati mereka. Kiranya sukacita melimpah di hari jadi yang Tuhan anugerahkan bagi seluruh warga gereja-Mu. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk rencana pembangunan perluasan lahan gereja-Mu ini. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Tuhan yang menolong gereja-Mu ini, sehingga di masa-masa yang akan datang kami boleh melihat bagaimana perbuatan Tuhan ajaib bagi gereja-Mu ini. Jemaat Tuhan yang sakit dan yang berduka, Tuhanlah yang menghiburkannya. Terima kasih Bapa di sorga, tolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi.